Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu dikatakan bertakwa atau tidak? Atau paling tidak saudara-saudara, bahwa ada indikator atau sifat ketakwaan itu di dalam dirinya dengan ibadah puasa yang dilaksanakannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa indikator ketakwaan itu? Apa sifat ketakwaan itu saudara-saudara? Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah al-khawfu minal zalil, yakni manusia yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yahsawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka sifat atau indikator ketakwaan yang pertama adalah ia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan takutnya kepada makhluk. Kalau manusia takut kepada makhluk, ia semakin jauh. Tapi orang yang takut kepada Allah, ia akan senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah puasa yang kita jalankan, apakah kita merasa takut dengan Allah ketika kita melakukan sesuatu perbuatan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baik itu dengan panca indera kita, takut kita untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Dengan mata kita takut untuk melihat perbuatan maksiat, dengan lisan kita takut untuk menyampaikan tentang kalimat-kalimat yang tidak benar yang menyinggung perasaan orang lain. Dengan ketakutan kita kepada Allah, justru terkadang kita harus takut andaikan memang jari-jari kita juga akan bisa melukai hati orang lain. Karena saat sekarang ini dengan perkembangan teknologi, tidak saja jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah peribahasa itu yang mengatakan lisanmu adalah harimaumu, tapi terkadang zaman sekarang jari jemarimu adalah merupakan harimaumu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan apapun yang kita lakukan, kita harus merasa takut kepada Allah. Kita bekerja, bagaimana pekerjaan yang kita lakukan, kita juga harus takut kepada Allah. Ketika kita diamanahkan segala sesuatu, maka kita juga harus takut kepada Allah. Ketakutan kita melebihi takutnya kepada makhluk dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahkan pekerjaan umpamanya, bagaimana kita menjalankan pekerjaan itu dengan sebuah amanah. Andaikan kepada kita diamanahkan sebuah kepanitiaan, bagaimana kepanitiaan itu harus amanah bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah, yang tidak hanya sekedar bisa dipertanggungjawabkan kepada manusia. Kalau memang kepada manusia masih bisa bersilat lidah dan lain sebagainya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa lari dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, tanda orang yang bertakwa itu ketika ia memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bitanjil. Manusia yang beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Apa yang menjadi sebuah perintah Allah ia laksanakan, dan apa yang menjadi sebuah larangan Allah harus dia tinggalkan. Itulah orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa, maka kita jalankanlah ibadah puasa itu. Bagaimana ketentuan ibadah puasa, syarat, rukun yang membatalkan, yang mengurangi nilai ibadah puasa harus juga kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat. Orang yang bertakwa tidak lagi menawar-nawar kenapa Allah perintahkan ini salat, tapi ia laksanakan itu ibadah salat. Bagaimana tentang ketentuan ibadah salat itu, sehingga salat yang ia lakukan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita untuk membayar zakat.
maka kita tidak berpikir panjang untuk melakukan perintah Allah itu untuk membayar zakat, karena itu adalah merupakan sebuah perintah, dan apa yang berkaitan dengan ibadah zakat itu harus kita laksanakan sehingga kita mendapat manfaat dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada orang-orang yang bertakwa itu. Ketika memang itu sebuah perintah harus kita laksanakan, jangan kita sia-siakan, jangan kita mau diintervensi dan lain sebagainya kalau memang itu merupakan sebuah aturan dari Allah. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa itu adalah ridho atas pemberian dari Allah. Apapun yang dibuat oleh Allah kepadanya ia ridho, karena apapun yang dibuat oleh Allah itulah merupakan sebuah yang terbaik sesuai dengan kadar kita masing-masing, karena Allah tidak pernah salah alamat memberikan sesuatu kepada hamba-Nya. Dan terkadang hanya manusia yang menganggap apa yang dibuat oleh Allah itu adalah tidak baik baginya. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang kata Allah, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cintai itu tidak baik bagimu, tetapi terkadang apa yang tidak kamu inginkan itulah yang paling baik bagimu. Maka kesimpulannya bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ridho atas pemberian Allah, dan setiap pemberian Allah ada nilai hal yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Dengan istilah bijak yang sering kita dengarkan, pasti ada semua hikmah di balik itu semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir, tanda orang yang bertakwa itu senantiasa orientasinya untuk kehidupan akhirat. Apapun yang dilakukannya senantiasa untuk kehidupan akhirat, dan tidak hanya sekedar untuk kehidupan akhirat, tetapi merasa bahwa ia merasa kurang untuk berbuat baik. Masih kurang rasanya berbuat baik, masih kurang rasanya membahagiakan orang lain, masih kurang rasanya untuk memberikan kesenangan orang lain, masih kurang rasanya dalam beribadah sholat, masih kurang rasanya dalam berzakat, masih kurang rasanya dalam bersedekah, masih kurang rasanya dalam berpuasa. Itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dengan ibadah puasa yang kita jalankan selesai bulan Ramadan, rasanya kalau memang nilai ketakwaan itu kita miliki, maka akan semakin meningkat kecintaan terhadap ibadah itu, karena ia merasa tetap kurang. Tapi kalau memang dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ternyata semakin sedikit ibadah, biasanya rajin sholat ke masjid, dengan puasa tidak rajin ke masjid, biasanya rajin baca Al-Quran, tidak rajin baca Al-Quran, itu artinya bahwa nilai ketakwaan tidak didapatkan.